Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Ketemu lagi bersama saya Bobby, yang bakal menemani kalian dengan cerita-cerita yang mungkin gak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Malam ini aku mau bawain satu kisah yang benar-benar aku geleng-geleng kepala pas mendengar narasumbernya bercerita. Ini tentang Linda ya. Nama ini kita samarkan buat privasi dia ya. Bayangkan, kalian ini di posisi si Linda. Tahun 2020, hidupnya itu lagi seru-serunya. Linda itu mahasiswi tingkat akhir yang energik banget lah pokoknya. Dia itu tipe cewek yang kalau masuk ruangan, suasananya itu langsung rame. Dia hobi nongkrong, ngerjain skripsi di coffee shop sambil ketawa-ketiwi lah sama teman-temannya. Pokoknya Linda ini ekstrovert garis keras lah. Nah, suatu sore di sebuah kafe di Jakarta Selatan, teman dekatnya itu si Sari tiba-tiba nyolek bahunya si Linda yang lagi serius ngetik di laptop. Lin, lo mau nggak gue kenalin sama cowok? Tanya si Sari sambil senyum-senyum penuh arti. Linda nggak langsung nengok, dia masih fokus ke layar laptopnya. Duh, Sar, lo lihat nih skripsi gue. Mana sempat gue mikirin cowok. Lagian gue lagi males deh baper-baperan. Trauma gue yang kemarin belum sembuh bener. Di situ Sari tidak menyerah. Dia menutup laptop Linda pelan-pelan. Dengerin dulu, ini bukan cowok sembarangan. Dia itu pilot, Lin. Orangnya mapan, dewasa, ganteng lagi. Namanya Hendra. Orangnya jarang di Indonesia karena terbang ke luar negeri terus. Jadi, lu bakal keganggu tiap hari. Tapi status lu jelas. Gimana? Linda akhirnya nengok. Dia menghela nafas panjang. Apa tadi? Pilot? Berarti LDR dong. Males banget gue, Sar. Ntar gue malah curigaan terus kalau dia lagi terbang. Ya elah, Lin. Justru kalau dia pilot maskapai besar, dia itu orangnya disiplin. Coba dulu lah. Kenalan doang. Siapa tahu ini jawaban dari doa-doa lu yang pengen dapet imam yang bener. Sari merayunya lagi. Akhirnya karena capek dengerin ocehan si Sari, Linda itu setuju. Pertemuan pertama mereka diatur di sebuah restoran mewah. Linda datang pakai baju yang santai tapi rapi, sedangkan si Hendra datang dengan kemeja rapi yang bikin auranya itu kelihatan mahal. Hai, Linda ya? Saya Hendra. Maaf ya, kalau saya tadi agak telat. Baru mendarat 2 jam yang lalu soalnya. Sapa si Hendra dengan suara yang berat dan tenang. Linda agak kaget. Orangnya itu ternyata beneran sopan. Oh iya Mas Hendra, gak apa-apa kok. Mas pasti capek ya? Capek itu biasa, tapi kalau lihat senyum kamu, capeknya jadi agak berkurang. Jawab Hendra sambil sedikit bercanda. Singkat cerita, perkenalan mereka itu melesat kayak jet tempur. Cepet banget. Hendra itu orangnya to the point. Dia gak mau pacaran lama-lama. Baru sebulan kenal, Linda udah diajak ke rumahnya buat ketemu keluarga besarnya. Waktu itu, Linda deg-degan dong. Dia deg-degan setengah mati. Dia mikir, aduh, rumah pilot pasti gede banget. Keluarganya pasti galak. Tapi ternyata pas sampai di sana itu sambutannya hangat banget. Ibunya Hendra, kita panggil saja Bu Broto, langsung memeluk Linda seolah udah kenal bertahun-tahun. Oh ini toh yang namanya Linda. Cantik banget aslinya. Hendra pinter ya nyari calon. Masuk dulu, Nduk, masuk. Ibu udah masakin banyak buat kamu. Kata Bu Broto dengan nada yang sangat lembut. Iya, Tante. Makasih banyak ya.
Jadi ngerepotin. Kok panggil tante toh? Panggil ibu saja. Kan sebentar lagi jadi bagian dari keluarga ini. Sahut Bu Broto sambil ketawa kecil. Tapi ada satu momen yang bikin Linda itu merasa agak aneh. Pas mereka lagi makan siang di meja makan yang penuh sama masakan Jawa, Bu Broto terus-terusan nyuruh si Linda itu makan ini, makan itu. Ini sayurnya dimakan, Lin. Ini khusus ibu yang masak. Harus habis yo. Kata Bu Broto sambil naruh sesendok besar sayur ke piring si Linda. Linda yang aslinya nggak terlalu suka sayur itu merasa nggak enak lah buat nolak. Iya, Bu. Makasih. Pas Linda lagi makan, dia ngerasa rasa makanannya itu agak sedikit beda. Ada aroma mawar yang samar. Tapi dia mikir mungkin itu cuma perasaannya aja lah atau bumbu masakan tertentu. Dia nggak curiga sama sekali. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Hendra langsung melamar si Linda secara resmi. Keluarga besar si Hendra datang ke rumahnya si Linda. Semuanya kelihatan sempurna. Sampai ada satu kejadian yang bikin suasana jadi agak dingin. Salah satu saudara sepupu si Hendra itu, seorang perempuan Parubaya, tiba-tiba nyamperin si Linda pas lagi acara makan malam. Linda, kamu hebat ya. Bisa bikin Hendra mau sama kamu. Bisik saudara sepupu itu dengan nada yang sinis. Linda bingung. Maksudnya gimana, Mbak? Ya, kamu sendiri tahu lah. Mantannya Hendra itu dokter spesialis, cantik, pinter, mapan juga. Tapi Hendra malah milih kamu yang, ya, masih kuliah gini. Kamu pakai apa sih biar Hendra nempel banget gitu? Jantung Linda rasanya mau copot. Dek. Dia kaget dong. Kaget banget dengar omongan itu di hari lamarannya sendiri. Saya nggak pakai apa-apa kok, Mbak. Mungkin memang sudah jalannya dari Tuhan. Halah, sok suci kamu. Ya udah, selamat ya. Semoga betah sama aturan keluarga ini. Kata wanita itu sambil berlalu pergi. Setelah kejadian itu, Linda mulai ngerasa ada yang nggak beres. Teman-teman Linda yang datang ke acara lamaran itu juga pada nanya ke dia. Lin, lu kenapa sih? Kok dari tadi diem melulu? Biasanya lu kan yang paling berisik kalau ada acara gini. Tanya salah satu teman kuliahnya. Linda cuma senyum tipis. Nggak tahu nih, mendadak lemes aja gue. Mungkin capek persiapan. Tapi sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, si Linda itu ngerasa kayak ada beban berat di pundaknya. Dia yang biasanya ceria tiba-tiba jadi pendiam dan penurut banget. Dia kayak kehilangan suaranya sendiri. Apapun yang dibilang Hendra atau ibunya, Linda cuma bilang, "Iya mas" atau "Iya bu". Persiapan pernikahan pun dimulai. Disinilah konflik-konflik kecil mulai bermunculan. Linda pinginnya pakai MUA, makeup artis, langganan yang sudah terbukti bagus. Tapi Bu Broto langsung intervensi. Suatu hari Bu Broto nelpon si Linda. Linda, Duk, buat rias pengantin nanti, Ibu udah pesenin perias langganan keluarga kita yo. Namanya Mbak Lastri. Dia udah biasa nanganin pengantin di keluarga besar kita. Hasilnya pasti bagus. Linda sebenarnya pingin menolak. Tapi Bu, Linda udah ada rencana mau pakai teman Linda sendiri. Loh, kok gitu? Mbak Lastri ini bukan sembarangan perias loh, Dok. Dia itu ngerti adat. Biar aura kamu itu keluar pas di pelaminan. Hendra juga udah setuju kok. Ya udah, pakai Mbak Lastri aja yo. Potong Bu Broto, gak kasih celah buat Linda protes. Hendra juga sama saja,
Pas Linda cerita soal keberatannya, Hendra malah marah. Kamu itu kenapa sih, Lin? Ibu kan niatnya baik. Dia pingin pernikahan kita lancar. Nurut aja, kenapa sih? Masa masalah make up aja jadi ribut? Kata Hendra dengan nada yang makin hari semakin arogan. Linda cuma bisa nangis di kamar. Dia ngerasa Hendra yang dikenal di awal, yang sopan dan dewasa, perlahan berubah jadi orang yang pelit perhatian dan egois. Hendra jadi gampang marah kalau Linda gak sejalan sama kemauan ibunya. 3 hari sebelum hari H, kejadian aneh mulai terjadi secara fisik. Linda harus menjalani tradisi puasa adat Jawa sebelum malam Midodareni. Waktu itu Mbak Lastri, si peraih rekomendasi dari mertua, datang buat mulai melakukan ritual-ritual kecil. Pas lagi ngerias wajah Linda buat latihan, Mbak Lastri tiba-tiba berhenti. Dia menatap mata Linda dalam banget. Terus dia bisik-bisik. Mbak Linda, mbaknya harus kuat yo. Di situ Linda bingung, apa maksudnya? Kuat gimana mbak? Maksudnya apa? Mbak Lastri celingukan, mastiin gak ada orang lain di kamar itu. Saya ini udah sering ngerias orang. Tapi pas megang mbak, saya ngerasa ada aura yang berat banget di sekitar mbak. Kayak ada yang narik energi gitu loh mbak. Hati-hati yo mbak, terutama sama orang-orang terdekat di keluarga calon suami mbak. Mereka punya sesuatu yang gak kelihatan. Sesuatu apa mbak? Jangan nakut-nakutin saya dong. Saya mau nikah loh ini. Kata Linda, suaranya gemeteran. Saya cuma bisa ngingetin mbak, kalau nanti ada apa-apa, mbak harus sering-sering doa. Jangan biarkan pikiran mbak kosong. Karena yang saya lihat, ada aura negatif yang sengaja ditaruh buat ngiket mbak. Lanjut Mbak Lastri dengan muka yang serius. Malam itu Linda nggak bisa tidur. Dia ngerasa gerah banget, padahal AC di kamarnya udah paling dingin. Pas dia lagi merem melek, tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki di depan pintu kamarnya. Srek, srek, srek. Kayak suara kain yang diseret. Dia bangun, buka pintu, tapi nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma bau melati yang menyengat banget. Padahal di rumahnya nggak ada pohon melati. Besoknya pas malam Midodareni, cuaca yang tadinya diramalkan cerah, menurut semua aplikasi cuaca dan menurut orang yang ada di situ, tiba-tiba berubah jadi badai besar. Hujan angin kenceng banget, sampai tenda di depan rumah Linda itu hampir roboh. Tamu-tamu yang datang pada ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Linda lagi didandanin di kamar. Teman-temannya yang masuk ke kamar buat nemenin dia, pada kaget ngelihat muka si Linda. Lin, lu pakai make up apaan sih? Kok lu pucat banget kayak orang sakit? Aura lu itu beda banget, Lin. Kata Sari sambil megang tangan si Linda. Masa sih, Sar? Gue ngerasa biasa aja kok. Mbak Lastri bilang ini make upnya udah oke. Jawab Linda sambil ngaca. Di cermin, dia ngelihat dirinya itu cantik, merona, dan seger. Tapi anehnya, semua temannya itu bilang hal yang sama. Linda kelihatan pucat pasi, kayak mayat yang dikasih gincu. Beneran, Lin? Lu kayak bukan Linda yang gue kenal. Mata lu itu kosong. Tambah Sari lagi dengan muka khawatir. Linda mulai ngerasa ada yang gak beres sama matanya atau sama cermin itu. Kenapa apa yang dia lihat itu beda sama apa yang dilihat orang lain? Puncaknya adalah pas hari pernikahan.
Tepat di gedung resepsi, Linda udah duduk di pelaminan di samping Hendra yang kelihatan gagah banget pakai seragam pilotnya untuk prosesi pedang pora. Tapi suasana yang harusnya bahagia itu berubah jadi mencekam buat si Linda. Setiap kali ada tamu yang bawa anak kecil lewat di depan pelaminan, anak-anak itu langsung nangis histeris. Ada satu anak kecil umurnya sekitar 4 tahun, tiba-tiba berhenti di depan Linda. Nunjuk-nunjuk arah kepala Linda, terus teriak, "Takut, ada orang serem di atas kepala tante. Mama takut, Ma." Anak itu nangis sejadi-jadinya, sampai harus digendong keluar sama ibunya. Linda cuma bisa diam, badannya kaku. Dia ngerasa pundaknya berat banget, kayak orang yang lagi nangkring di sana. Pas prosesi sungkeman, Linda harus berlutut di depan Bu Broto. Saat Linda mencium tangan ibu mertuanya itu, Bu Broto ngebisikin sesuatu ke telinga Hendra dengan bahasa Jawa yang sangat halus tapi penuh penekanan. Hendra, Le, ojo lali karo ibu ya. Rezekimu, uripmu, kabeh nggone ibu. Bojomu iki mung titipan. Linda dengar itu dengan jelas. Kalimat itu bukan kayak doa restu, tapi lebih kayak mantra pengikat. Linda ngerasa hatinya langsung amblas. Dia ngelihat ke arah Hendra, tapi Hendra kayak orang linglung. Matanya lurus ke depan. Dia cuma bilang, Iya, Bu. Hendra gak akan lupa. setelah acara selesai, ada tradisi pelepasan burung merpati. Hendra dan Linda masing-masing pegang satu burung. Pas dilepas, burung punya Hendra itu terbangnya tinggi banget, jauh ke angkasa. Tapi burung punya si Linda, burung itu cuma terbang sebentar, terus balik lagi, hinggap di pundak si Linda. Dan burung itu buang kotoran tepat di kebaya mahal Linda sebelum akhirnya jatuh lemas ke lantai dan mati. Semua orang di sana pada diam. Suasana jadi kaku. Linda cuma bisa berdiri mematung, sementara Bu Broto cuma senyum tipis di pojokan sambil terus muter-muter tasbih kayu di tangannya. Ini pertanda apa? Ya Tuhan. Linda membatin dalam hati. Dia nggak tahu kalau itu baru awal dari penderitaan panjang yang bakal dia alami di dalam rumah tangga yang baru saja dia bangun. Linda nggak tahu kalau di balik seragam pilot Hendra yang gagah dan senyum manis ibu mertuanya, ada jaring-jaring kegelapan yang udah disiapin buat menjerat hidupnya pelan-pelan. Setelah resmi menikah, Linda pindah ke rumah besar keluarga Hendra di daerah pinggiran Jakarta yang masih asri. Hawanya dingin, rumah itu gaya kolonial, plafonnya tinggi, dan banyak perabotan kayu jati tua yang ukirannya kayak mata yang lagi mengawasi. Minggu pertama jadi istri pilot, Linda pikir dia bakal sering diajak jalan-jalan atau minimal punya waktu berdua yang romantis sebelum Hendra terbang lagi. Tapi kenyataannya jauh dari bayangan. Satu pagi di dapur, Linda lagi coba masak nasi goreng buat Hendra. Tiba-tiba, Bu Broto muncul dari belakang tanpa suara. Linda, kamu masak apa itu? Tanya Bu Broto, suaranya pelan tapi bikin Linda kaget sampai hampir menjatuhkan sudipnya. Ibu, ini mau buat nasi goreng buat Mas Hendra, Bu. Linda menjawabnya sambil berusaha senyum. Bu Broto mendekat, dia mendengus aroma masakan Linda. Terus mukanya itu langsung berubah kecut. Hendra itu gak suka nasi goreng berminyak pagi-pagi. Dia itu pilot, perutnya harus dijaga. Sini, biar ibu yang urus. Kamu mending bersihin kamar belakang saja ya. Tapi Bu, Linda pingin belajar nyiapin sarapan buat suami.
Gak usah bantah, Linda. Ibu yang paling tahu apa yang Hendra butuhin. Dia itu anak ibu satu-satunya. Kamu nurut saja kalau mau rumah tangga ini awet. Potong Bu Broto sambil merebut sudip dari tangan si Linda. Linda cuma bisa menarik nafas panjang. Dia jalan ke meja makan, di mana Hendra udah duduk rapi dengan seragam pilotnya. Putih bersih, kaku, dan kelihatan sangat berwibawa. Mas, aku tadi mau masak buat kamu, tapi dilarang sama ibu. Kata Linda pelan kepada suaminya. Hendra bahkan gak nengok dari ponselnya. Ya sudah, turutin aja apa kata ibu, Lin. Ibu itu sudah puluhan tahun urus aku. Dia pasti lebih tahu. Kamu jangan manja, baru juga seminggu di sini. Di situ Linda kaget dengar jawaban si Hendra. Bukan manja, Mas. Tapi kan aku istri kamu. Masa aku mau masak buat kamu aja nggak boleh? Hendra langsung naruh ponselnya di meja dengan suara keras. Brak! Lin, bisa nggak sih pagi-pagi jangan bikin ribut? Aku mau terbang ke Sydney. Butuh konsentrasi. Kalau kamu cuma mau debat soal nasi goreng, mending kamu diem deh. Ibu itu cuma mau yang terbaik buat kita. Jangan jadi durhaka lah kamu sama mertua. Linda terdiam 1000 bahasa. Hendra yang dulu lembut, sekarang jadi gampang banget meledak kalau Linda sedikit saja gak sejalan sama ibunya. Keanehan makin menjadi saat urusan keuangan mulai dibahas. Sore itu, pas Hendra lagi siap-siap mau ke bandara, Linda nyamperin di kamar. Mas, soal uang belanja bulan ini gimana? Aku butuh beli beberapa keperluan pribadi. Terus ada beberapa buku kuliah yang harus aku tebus. Kata Linda dengan hati-hati. Hendra lagi benerin dasinya di depan cermin. Dia nggak langsung menjawab. Uang gaji aku, semuanya udah aku transfer ke rekening ibu, Lin. Kalau kamu butuh apa-apa, minta saja sama ibu. Dia yang pegang semua pengeluaran rumah ini. Loh, semuanya, Mas? Tapi kan aku istri kamu. Harusnya kan aku yang pegang uang belanja. Atau minimal aku punya pegangan sendiri. Hendra balik badan, menatap Linda dengan tatapan dingin. Dengar ya, Lin. Sejak dulu, gaji aku itu dikelola sama ibu. Ibu yang nabungin buat masa depan aku. Kamu tinggal di sini kan sudah enak. Makan gratis, tidur nyaman. Buat apa kamu pegang uang banyak-banyak? Nanti malah kamu pakai buat hal yang gak jelas. Kalau mau apa-apa, bilang sama ibu aja. Linda ngerasa kayak disambar petir. Dia ngerasa gak punya harga diri di rumah itu. Dia kayak pengasuh yang numpang tinggal. Malamnya, setelah Hendra berangkat, Bu Broto manggil Linda ke ruang tengah. Di meja kayu besar itu sudah ada segelas cairan hitam kental yang baunya itu menyengat banget. Bau jamu busuk bercampur aroma melati yang sama kayak di malam pernikahannya. Sini, duduk, Linda. Perintah Bu Broto. Linda duduk dengan ragu. Ada apa, Bu? Ini jamu khusus Ibu buatkan supaya kamu betah dan supaya rahim kamu itu siap. Kamu harus minum ini setiap malam selama Hendra nggak ada di rumah. Kata Bu Broto sambil mendorong gelas itu ke arah Linda. Ini jamu apa, Bu? Baunya kok aneh banget. Linda lagi nggak enak badan, Bu. Takutnya malah kenapa-napa kalau minum sembarangan. Linda menolaknya dengan halus. Muka Bu Broto langsung berubah jadi sangat menyeramkan. Dia condongin badannya ke arah Linda. Kamu pikir ibu mau ngeracunin kamu, ha? Ini itu ramuan turun-temurun. Biar kamu nurut sama suami. Biar kamu nggak banyak pikiran yang aneh-aneh. Minum, sekarang.
Karena takut lihat tatapan mata Bu Broto yang melotot tajam, Linda terpaksa minum jamu itu. Rasanya pahit luar biasa. Dingin di tenggorokan, tapi panas di perut. Dan gak lama setelah minum itu, Linda ngerasa kepalanya itu berat. Pandangannya kabur. Pinter. Gitu dong. Sekarang masuk kamar, tidur. Jangan keluar sampai besok pagi. Bisik Bu Broto sambil ngelus rambut Linda. Tapi elusannya itu kerasa kasar. Kayak kuku-kukunya sengaja ditekan ke kulit kepala si Linda. Selama berbulan-bulan, pola itu terus berulang. Linda makin kurus. Dia yang tadinya ceria, sekarang jadi kayak mayat hidup. Kulitnya pucat, matanya sayu, dan dia jadi sering lupa sama hal-hal kecil. Teman-temannya, termasuk Sari, makin susah menghubungi dia. Sampai suatu hari, Sari nekat datang ke rumah itu tanpa kabar. Dia kaget banget ngelihat kondisi si Linda yang lagi nyapu halaman depan. Lin, astaga, ini beneran elo, Lin? Seru Sari sambil lari memeluk Linda. Linda kaget, dia kayak orang linglung. Sari, lu ngapain kesini? Gue khawatir, Lin. Lu gak pernah bales chat gue. Telepon gue gak diangkat. Lu kenapa kurus banget gini? Kayak orang sakit, Lin. Sari megang pipi Linda yang tirus banget. Linda celingukan kayak ketakutan. Gue gak apa-apa, Sar. Gue cuma kecapean aja ngurus rumah. Gak mungkin. Lo itu Linda yang paling aktif. Sekarang lu kayak bukan manusia, Lin. Lu makan gak sih di sini? Tanya Sari dengan nada tinggi. Tiba-tiba pintu depan itu terbuka. Bu Broto berdiri di sana dengan daster panjangnya. Ada tamu ya? Linda, kok nggak bilang-bilang ada temannya datang? Sari langsung menyapa. Siang, Bu. Saya Sari, teman dekatnya Linda. Bu Broto senyum, tapi senyumnya gak sampai ke mata. Oh, Sari. Linda lagi banyak tugas rumah, Nak. Dia belum sempat main. Mending kamu pulang saja. Linda harus istirahat. Dia lagi kurang sehat. Tapi, Bu, saya baru aja sampai. Pulang saja, Sari. Jangan ganggu Linda. Potong Bu Broto dengan nada yang sangat keras. Sari gak punya pilihan lain selain pergi. Tapi sebelum pergi, dia sempat bisikin sesuatu ke Linda. Lin, gue ngerasa ada yang gak beres. Kalau lu butuh bantuan, lu lari ke rumah gue ya. Tolong, jangan diem aja. Setelah Sari pergi, Bu Broto langsung narik tangan Linda masuk ke dalam rumah. Siapa yang izinin dia datang? Kamu mau ngadu apa sama dia? Gak ada, Bu. Dia cuma kangen. Alah, kamu itu harusnya bersyukur dapat Hendra. Jangan banyak tingkah. Sini, ikut ibu. Linda ditarik ke kamar Bu Broto. Kamar itu selalu tertutup rapat dan Linda gak pernah boleh masuk ke sana. Pas pintu dibuka, bau melati dan kemenyan langsung menusuk hidung Linda. Di pojok kamar, ada sebuah meja kecil yang ditutupi kain merah. Di atasnya ada foto Hendra yang lagi pakai seragam pilot. Tapi di sekeliling foto itu ada lilitan rambut dan beberapa tusuk jarum kecil. Linda gemeteran. Ibu, itu apa? Bu Broto tertawa kecil, suaranya parau. Ini cara ibu jagain anak ibu. Biar dia selalu sukses terbang. Biar dia selalu dapat uang banyak. Dan biar dia gak akan pernah bisa lepas dari ibu. Dan sekarang, foto kamu juga bakal ibu taruh di sini. Biar kamu gak bisa lari kemana-mana. Linda mau teriak, tapi suaranya gak keluar. Dia ngerasa lidahnya itu kaku. Bu Broto ngambil sebuah boneka kain kecil,
Lalu dia menempelkan rambut yang Linda nggak tahu itu dapat dari mana. Ini rambut kamu yang jatuh di sisir kemarin, Lin. Bagus ya. Sekarang kamu sama Hendra bakal jadi anak ibu yang paling penurut. Besoknya, Hendra pulang dari terbang. Linda coba lari ke arah Hendra pas dia baru masuk pintu. Dia nangis. Dia memeluk Hendra dengan kencang. Mas, tolong aku. Ibu, Mas. Ibu punya sesuatu di kamarnya. Kita harus pindah dari sini, Mas. Tolong aku. Linda histeris. Hendra bukannya memeluk balik, dia malah dorong Linda sampai jatuh ke lantai. Kamu ngomong apa sih, Lin? Ibu itu orang suci. Dia tiap hari doain aku biar selamat di atas sana. Kamu jangan gila ya. Aku nggak gila, Mas. Aku lihat sendiri foto kamu dililit rambut, Mas. Sadar, Mas. Kamu dikontrol sama ibu. Hendra jongkok. Dia menjambak rambut Linda sampai Linda mendongak. Mata Hendra merah padam. Bukan merah karena capek, tapi kayak ada kebencian yang mendalam. Dengerin aku, Linda. Ibu itu segalanya buat aku. Kalau bukan karena doa dan cara ibu, aku gak bakal jadi pilot hebat kayak sekarang. Kamu itu cuma orang asing yang masuk ke keluarga ini. Kalau kamu berani jelek-jelekin ibu lagi, aku gak segan-segan buat bikin kamu menyesal sudah lahir di dunia ini. Di situ Linda menangis sesegukan. Mas, ini bukan kamu. Mas Hendra yang aku kenal gak kayak gini. Hendra yang kamu kenal sudah gak ada. Sekarang cuma ada Hendra anak ibu. Sudah, diam kamu. Masuk ke kamar. Di dalam kamar yang gelap, Linda ngerasa benar-benar hancur. Dia ngerasa dihianati sama laki-laki yang ia cintai. Dia baru sadar, seragam pilot yang dipakai Hendra itu cuma kedok. Di baliknya, Hendra gak lebih dari sebuah boneka yang digerakkan oleh benang-benang gaib ibunya. Malam itu Linda gak bisa tidur. Dia ngerasa ada yang merayap di bawah tempat tidurnya. Krek, krek. Suara kayu yang digores-gores. Linda memberanikan diri mengintip ke bawah kolong tempat tidur. Pakai senter ponselnya yang baterainya itu tinggal sedikit. Dan jantungnya hampir berhenti. Di bawah sana tergeletak seragam pilot Hendra yang lama. Seragam itu sudah kusam, tapi yang bikin ngeri, di bagian kerahnya ada noda darah kering yang membentuk simbol aneh. Dan di atas seragam itu ada foto Linda yang sudah dicoret-coret dengan tinta hitam di bagian matanya. Linda mau muntah. Dia sadar kalau dia bukan cuma sekedar menantu yang gak disukai, tapi dia dijadikan tumbal buat kesuksesan Hendra dan kesuksesan Bu Broto. Tiba-tiba dia dengar suara bisikan dari balik lemari pakaian. Linda, sini, ikut kami. Linda membeku. Dia melihat bayangan hitam besar pelan-pelan keluar dari balik lemari. Bayangan itu gak punya wajah, tapi tangannya yang panjang dan kurus mulai menjangkau kaki Linda. Linda mencoba lari ke arah jendela, tapi jendelanya sudah dipaku mati dari luar. Dia gedor-gedor pintu kamar. Dak, 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 dak. Mas Hendra, tolong buka. Ada sesuatu di kamar ini, Mas. Tapi dari luar yang terdengar cuma suara tawa pelan Bu Broto. Shh, jangan berisik, nak. Itu penjaga keluarga kita. Dia cuma mau kenalan sama kamu. Nikmati saja malam ini. Besok kamu bakal jadi Linda yang baru. Linda yang gak akan pernah membantah lagi. Linda luruh ke lantai. Dia
meluk lututnya sendiri sambil terus berdoa. Dia ngerasa dunianya makin gelap, seolah-olah jaring-jaring yang dibuat mertuanya itu sudah benar-benar menjerat seluruh tubuh dan jiwanya. Dia tahu kalau dia nggak keluar dari rumah ini malam ini juga, besok pagi dia mungkin bukan lagi Linda yang dikenal Sari. Dia bakal jadi salah satu koleksi boneka di kamar Bu Broto. Tapi gimana caranya dia keluar kalau suaminya sendiri yang jadi penjaga penjara itu? Bagaimana dia bisa lepas kalau orang yang seharusnya melindunginya justru orang yang paling ingin menghancurkannya demi sebuah ambisi gila yang disebut kesuksesan? Malam itu adalah malam di mana Linda dipaksa memilih, menyerah pada kegelapan di rumah itu atau berjuang habis-habisan untuk keluar meski nyawa jadi taruhannya. Linda masih meringkuk di pojok tempat tidur. Senternya mati total. Kamar itu gelap gulita. Cuma ada cahaya bulan yang masuk lewat celah-celah paku di jendela. Tiba-tiba pintu kamar berderit terbuka. Pelan. Kret. Hendra masuk. Dia nggak pakai seragam pilotnya sekarang. Dia cuma pakai kaos dalam putih dan celana kain hitam. Di tangannya dibawa nampan berisi makanan dan gelas air putih yang warnanya keruh. Hendra naruh nampan itu di meja samping tempat tidur. Terus dia duduk di pinggir kasur, tepat di samping Linda. Makan, Lin. Kamu jangan mogok makan terus. Nanti kalau kamu sakit, ibu malah makin marah sama kamu. Kata Hendra, suaranya datar, gak ada nada kasih sayang sama sekali. Linda pelan-pelan duduk. Dia menatap suaminya dengan mata sembab. Mas, aku mau tanya satu hal. Tolong jawab jujur. Jangan bohong demi ibu kamu. Hendra cuma diam, nunggu Linda lanjut bicara. Siapa perempuan di foto yang ada di bawah kolong tempat tidur ini? Kenapa ada seragam pilot kamu yang lama di sana? Penuh noda darah. Dan kenapa mukaku dicoret-coret di foto itu? Suara Linda gemetar, tapi dia berusaha buat tetap tegas. Hendra narik nafas panjang. Dia nggak kelihatan kaget. Kamu sudah lihat ya? Harusnya kamu nggak usah tahu soal itu, Lin. Itu masa lalu. Itu mantan istri aku sebelum aku ketemu kamu. Mantan istri? Sari bilang kamu belum pernah nikah, Mas. Kamu bilang kamu lajang. Iya, secara administrasi aku memang belum pernah nikah. Pernikahan itu nggak terdaftar. Dia cuma perempuan yang nggak kuat sama aturan ibu. Dia menyerah di tengah jalan. Dan noda darah itu cuma kecelakaan kecil saat dia mau mencoba lari dari rumah ini. Jawab Hendra sambil nyentuh dagu Linda. Aku nggak mau hal yang sama terjadi sama kamu, Linda. Kamu cantik, kamu pinter. Kalau kamu nurut sama ibu, hidup kita bakal aman. Aku bakal jadi kapten pilot paling sukses. Dan kamu bakal punya segalanya. Linda menepis tangan Hendra. Sukses dengan cara kayak gini. Dengan cara pakai tumbal. Pakai ritual-ritual gila, Mas. Kamu sadar gak sih kalau kamu itu lagi diperbudak sama ibu kamu sendiri? Hendra langsung berdiri, mukanya berubah merah padam. Dia mencengkram bahu Linda keras banget sampai Linda meringis kesakitan. Jangan pernah sebut ibu memperbudak aku. Ibu itu penyelamat. Dulu pas aku gagal masuk sekolah penerbangan, ibu yang bawa aku ke guru-gurunya. Sejak saat itu, semua jalanku lancar. Semua tes aku lulus tanpa celah. Kamu tahu nggak betapa beratnya tanggung jawab aku di udara? Aku butuh perlindungan itu, Linda. Dan kamu dikirim ke aku buat jadi penguat energi itu.
Kamu itu bagian dari kesepakatannya. Linda menangis semakin kencang. Jadi, aku cuma baterai buat karir kamu. Aku cuma alat buat kalian. Anggap saja begitu. Kalau itu bikin kamu puas. Sekarang minum air ini. Ini perintah ibu. Kata Hendra sambil nyodorin gelas keruh itu ke mulut si Linda. Enggak, aku nggak mau. Linda meronta. Dia pukul gelas itu sampai pecah ke lantai. Prang! Tiba-tiba suara langkah kaki cepat terdengar dari lorong. Bu Broto muncul di ambang pintu. Dia nggak pakai daster lagi, tapi pakai kain jarik yang dililit asal-asalan. Rambutnya yang putih terurai panjang, berantakan. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya Bu Broto. Suaranya nggak lembut lagi, tapi melengking tinggi kayak suara nenek sihir di film-film horor. Dia gak mau minum, Bu. Dia malah pecahin gelasnya. Kata Hendra kayak anak kecil yang lagi ngadu. Bu Broto jalan mendekat ke Linda. Dia narik rambut Linda sampai Linda terpaksa berdiri. Kamu ini memang menantu nggak tahu diuntung ya. Sudah dikasih tempat tinggal enak, suami mapan, masih saja membangkang. Kamu tahu nggak, di luar sana banyak perempuan yang ngantri buat gantiin posisi kamu. Linda menahan sakit di kepalanya. Kalau begitu, biarin mereka gantiin aku, Bu. Lepasin aku. Aku nggak mau jadi bagian dari keluarga gila ini. Bu Broto tertawa. Tawanya kering dan bikin bulu kuduk berdiri. Lepasin kamu. Setelah semua rahasia rumah ini kamu tahu, nggak semudah itu, cantik. Kalau kamu nggak mau jadi penguat, ya sudah, kamu jadi tumbal permanen saja. Hendra, bawa dia ke ruang bawah tanah. Malam ini malam Jumat Kliwon. Waktunya kita bersih-bersih. Hendra menarik tangan Linda paksa. Linda mencoba nahan. Dia pegangan ke tiang tempat tidur. Dia menendang-nendang. Tapi tenaga Hendra jauh lebih kuat. Linda diseret keluar kamar, melewati lorong gelap yang bau kemenyannya semakin menusuk. Pas lagi diseret, Linda melihat pintu kamar Bu Broto terbuka sedikit. Dia melihat di dalamnya ada lebih banyak foto orang, bukan cuma dia dan Hendra. Ada foto beberapa pramugari, foto rekan pilot Hendra. Semuanya ditusuk jarum di bagian mulutnya. Linda sadar, mertuanya ini benar-benar gila kekuasaan. Mereka sampai di sebuah pintu kayu kecil di dekat dapur. Hendra buka pintu itu, dan di baliknya ada tangga semen yang turun ke bawah. Hawanya lembab dan bau amis darah segar. Mas, tolong mas. Ingat janji kamu pas ijab kabul. Kamu janji bakal jagain aku. Linda memohon sambil menangis sesegukan. Hendra sempat berhenti sebentar. Dia menatap mata Linda. Ada sedikit keraguan di matanya. Tapi tiba-tiba dia menggelengkan kepala dengan kasar. Janji sama ibu lebih dulu, sebelum janji sama kamu. Maafin aku. Hendra mendorong Linda masuk ke ruang bawah tanah itu. Ruangannya kecil, cuma ada satu lampu bohlam kuning yang redup. Di tengah ruangan ada sebuah dipan kayu yang sudah dialasi kain putih yang banyak bercak hitamnya. Ikat dia, Hendra. Perintah Bu Broto yang sudah berdiri di pojok ruangan sambil megang sebuah belati kecil yang gagangnya terbentuk kepala burung. Saat Hendra lagi ngambil tali buat ngikat tangan Linda, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di pintu atas. Brak, 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 brak. Buka! Polisi! Buka pintunya! Suara teriakan dari atas terdengar sangat jelas.
Hendra dan Bu Broto membeku. Muka Bu Broto langsung pucat pasi. Siapa yang lapor? Siapa? Hendra, kamu di dalam. Lepasin Linda. Itu suara Sari. Ternyata Sari gak benar-benar pulang. Dia curiga dan dia sudah nunggu di luar rumah sejak sore bareng beberapa warga dan polisi yang dia hubungi lewat pamannya yang kebetulan anggota. Ibu, gimana ini? Polisi datang. Hendra panik. Dia yang tadinya kelihatan takut langsung gemeteran kayak anak ayam. Diam kamu. Selesaikan dulu urusan ini. Cepat ikat dia. Teriak Bu Broto kalap. Dia mau nyamperin Linda dengan belatinya. Tapi di momen kepanikan itu, Linda dapat keberanian. Dia mengambil sebuah botol minyak yang ada di dekat dipan. Terus dia melempar ke arah lampu bolam yang panas. Piar! Lampu itu pecah. Dan minyaknya bikin api kecil berkobar karena korsleting listrik kan. Ruangan itu jadi gelap dan penuh asap. Mataku. Teriak Bu Broto karena kena pecahan kaca matanya. Linda gak menunggu lama. Dia lari di tengah kegelapan. Dia hafal arah tangganya. Dia lari naik ke atas. Sekuat tenaga dia lari. Di tangga, dia sempat papasan sama si Hendra yang mau nangkap dia. Jangan pergi, Linda. Jangan pergi. Hendra menarik kaki Linda. Linda nendang muka Hendra dengan tumitnya sekuat mungkin. Brak! Hendra jatuh terjungkal ke bawah tangga. Linda terus lari ke pintu dapur. Dia buka kunci pintunya dan langsung lari ke arah ruang tamu. Di ruang tamu, pintu depan sudah didobrak. Polisi masuk dengan senter-senter besar. Sari langsung lari memeluk Linda yang penampilannya sudah kayak gembel. Baju robek, rambut berantakan, dan muka penuh air mata. Linda. Astaga, lu gak apa-apa kan, Lin? Sari menangis sambil memeluk Linda sangat kencang. Linda gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma menunjuk ke arah dapur. Di bawah, Mas Hendra. Ibu. Polisi langsung menyerbu ke bawah tanah. Suasana jadi kacau. Linda dibawa keluar dari rumah itu. Pas dia sudah di halaman rumah, dia melihat ambulan dan mobil patroli yang lampunya itu kedip-kedip merah biru. Beberapa menit kemudian, polisi keluar sambil menggotong Hendra yang pingsan dengan muka berdarah. Terus dua polisi lain menyeret Bu Broto. Tapi pemandangan Bu Broto itu yang paling bikin Linda merinding. Bu Broto nggak lagi teriak-teriak, dia cuma diam, tapi matanya melotot kaku. Yang bikin aneh, kulit wajah Bu Broto tiba-tiba kelihatan keriput parah dalam sekejap. Kayak orang yang umurnya langsung bertambah 30 tahun dalam hitungan menit. Dia terus-terusan menggumamkan bahasa yang nggak dimengerti siapapun. Itu karma, Mbak Linda. Begitu ritualnya gagal atau diganggu, semua beban yang dia taruh ke orang lain balik ke dia sendiri. Bisik salah satu warga. Mungkin orang itu adalah orang tetua di desa itu. Linda cuma bisa bengong. Dia melihat rumah itu dipasang garis polisi. Semua kemewahan, seragam pilot yang gagah, dan martabat keluarga yang selalu dibangga-banggakan Bu Broto runtuh malam itu juga. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Cerita Linda ini berakhir di sini, tapi lukanya mungkin gak akan pernah benar-benar sembuh. Linda akhirnya menggugat cerai. Hendra yang saat itu juga langsung dipecat dari maskapainya karena kasus ini jadi skandal besar. Hendra divonis penjara karena tindakan penyekapan dan penganiayaan. Sementara Bu Broto, kabar yang aku dengar, dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa karena terus-terusan merasa
ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk dadanya setiap malam. Gak ada satupun dokter yang bisa jelasin secara medis kenapa kulitnya penuh bintik hitam kayak bekas tusukan. Padahal gak ada luka fisik yang nyata. Linda sendiri sekarang sudah pindah ke kota lain. Dia pelan-pelan mulai menata hidupnya lagi. Tapi Sari cerita ke aku, setiap kali Linda dengar suara pesawat lewat di atas rumahnya, atau setiap kali dia mencium aroma melati di tengah malam, dia bakal langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintunya rapat-rapat. Pesan moral cerita ini buat kita semua, teman-teman, jangan pernah tergiur sama sesuatu yang kelihatan terlalu sempurna di permukaan. Kadang di balik seragam yang gagah dan tutur kata yang sangat manis, ada rahasia gelap yang sengaja disembunyikan. Dan buat kalian yang masih percaya kalau kesuksesan bisa diraih dengan jalan pintas atau bantuan hal-hal gaib, ingat, gak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Setiap bantuan yang kalian ambil, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harganya bisa jadi adalah orang-orang yang paling kalian cintai. Aku harap cerita kali ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Tetap waspada, tetap berdoa, dan jangan pernah biarkan rasa takut menguasai logika kalian. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.